Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 400. Kenshin yang baru saja diusir oleh Larissa dari tempat kantor para pegawai yang bekerja. Larissa itu dengan bangganya masih merasa tak bersalah telah mengambil tanah desa dan menyusahkan banyak warga. Bahkan kini bersama ayahnya dan juga mitra perusahaannya, mereka berencana besok akan datang untuk melihat tanah tersebut, yang di sana akan ada mega properti, proyek pembangunan yang besar. Sementara itu, Iwan yang baru saja mendapat kabar dari Kenshin kalau ayahnya serta para pegawainya, yang tak lain pimpinan perusahaan, akan datang menolongnya, membantu masalahnya. Iwan pun jadi senang, meski merasa tak enak sekali. Nanti akan merepotkan orang-orang yang penting itu. Namun Iwan tak ada pilihan selain menerimanya saja, karena ia ingin sekali desanya ini kembali seperti yang sebelumnya. Kemudian Iwan diminta Kenshin untuk tak bercerita dulu mengenai tamu-tamu yang akan datang ke desanya. Setelah hal itu Kenshin bilang ke Iwan, "Wan, untung tadi orang-orang di situ tak percaya waktu lu bilang tentang aku yang menyebut punya perusahaan." Iwan pun menjawab, "Ya gimana lagi bro, mereka sangat keterlaluan sekali, menghina orang tak pakai perasaan. Sampai nama lu aja dilarang disebutin, karena dibilang nggak penting. Bahkan wanita itu menyuruhmu pula untuk menyapu lantai, hanya buat jadi tontonan. Apa itu nggak merendahkan orang? Sampai melempar-lempar uang ke arah kita, kayak kita dianggapnya tak berharga." Kenshin pun menjawab, "Kalau masalah itu gua sudah mengerti Wan. Tapi kan memang benar, pekerjaan kita cleaning service. Meski tadi disuruh membersihkan lantai, kan itu nggak ada bedanya Wan dengan kerja yang sehari-hari." Hahaha, Kenshin tertawa, dan Iwan menjawabnya, "Emang itu benar bro, gua sih nggak masalah kalau megang sapu aja. Tapi cewek yang bernama Larissa itu, sombongnya minta ampun, menghinanya sangat berlebihan. Kayak dia orang yang paling kaya." Kenshin pun bicara, "Sudah Wan, itu nggak usah dipikirkan. Yang penting kita sudah dapatkan info tentang perusahaan itu, yang kerja sama dengan banyak orang. Mereka yang memang sengaja ingin menguasai desamu. Jadi itu sudah cukup sekali membuat ayahku untuk menolongmu. Malah yang aku khawatirkan, kalau nanti orang-orang yang datang ke sini akan banyak sekali. Bahkan aku juga merasa, jangan-jangan Pak Henry, beliau sudah mengetahui masalah di desamu ini, mendapat cerita pula dari ayahku. Bisa-bisa nanti Kaori pun tahu juga, itu malah ribet urusannya." Iwan pun mengerti dan akan bicara, namun tiba-tiba temannya itu datang. Rupanya itu Paijo. Paijo pun langsung bertanya, "Wan, gimana Wan hasilnya? Lu tadi ke sana, apa mereka mau menyerahkan tanah kita? Apa lu yang malah ditertawakan?" Iwan pun menjawab, "Tenang aja Jo Paijo, pokoknya semuanya beres. Kita tinggal menunggu saja sampai nanti besok tanah desa ini kembali seperti semula." Paijo temannya pun berkata, "Alu Wan mau bohongin gua. Gua tahu Wan, kalau lu kagak berhasil, pasti lu tadi dikerjain, ditertawakan oleh mereka. Kemarin aja orang desa jumlahnya 10. Mau coba bertanya lagi, tapi malah ditertawakan. Bahkan akhirnya diusir. Apalagi lu yang hanya berdua. Jangan-jangan lu tadi juga sama Wan diperlakukan kayak begitu. Lu nggak usah bohongi gua Wan. Cerita aja nggak mengapa. Kayak aku ini siapa? Lu pakai malu-malu segala." Iwan pun menjawab, "Ya sebenarnya ya begitu Jo. Mereka memang orang sombong semua. Ya gitu Jo, seperti katamu. Aku dan temanku ini memang disuruh keluar, ditertawakan banyak orang di situ. Tapi itu sudah nggak masalah lagi, karena besok mereka akan tahu sendiri." Paijo pun membalas, "Ya kan Wan, benar lu diusir. Lu nggak usah khawatir Wan. Warga desa punya rencana untuk membalas kejahatan itu." Si Paijo pun tak bercerita tentang maksud perkataannya, dan Iwan pun tak bertanya, rencana apakah itu. Kemudian waktu pun berjalan, hingga hari sudah berganti. Kenshin masih menginap di desa. Kini hari yang ditunggu telah tiba saatnya. Apa yang telah direncana oleh Larissa dan ayahnya sudah menginjak waktunya. Larissa pun bersiap, bahkan semenjak pagi
Ia telah bersama temannya, yang juga seorang wanita, yang tak lain arsitek muda, yang namanya Meta. Diajaknya langsung menuju ke lokasi. Si Meta pun sudah punya akan gambar rancangannya, tentang apa yang diinginkan Larissa, yakni properti mewah, hotel dan villa, yang sesuai dengan inginnya. Makanya di pagi ini, Larissa yang tak sabar hati, mendahului ayahnya, dan juga pegawai kantornya, serta relasi-relasi bisnisnya. Ia datang yang pertama, ke lokasi hanya berdua. Sementara itu, Kenshin dan Iwan, yang lagi ngopi, di depan rumah tetangga. Di pagi-pagi itu juga, Kenshin pun bicara, "Wan, ayo Wan, kita ke lahan desa yang dilarang dimasuki itu. Ini Kaori kirim pesan ke gua. Dia menagih minta foto pemandangannya. Kalau diambilkan dari sini, rasanya kurang bagus Wan. Hanya di tempat itu aja. Pemandangan alamnya akan terlihat semua, kan di situ memang pusatnya." Iwan pun menjawabnya, "Oke bro, sekalian juga ini. Gua mau lihat tanah warisan ayahku, yang sekarang dirampas perusahaan." Kemudian, Kenshin dan Iwan pun berjalan ke tempat yang dilarang itu. Di saat yang sama, Larissa yang di situ, ia mendapat kabar dari ayahnya sendiri. Tuan Sasaki itu menelpon. Beliau langsung bicara, "Halo Larissa, ini apa kamu masih di lokasi desa? Ayah baru saja dapat informasi. Dua mitra perusahaan kita hari ini nggak bisa hadir, dan minta diundur besok. Jadi jadwal pertemuannya ditunda. Ini ayah sudah beritahukan ke semuanya. Baiknya kamu kembali saja ke kantor." Larissa pun menjawab, "Oh ya, nggak apa itu ya. Tapi Larissa di sini dulu. Ini lagi bersama Meta, lagi mencocokkan gambar denahnya. Nanti agak siangan saja, Larissa akan ke kantor." Dan ayahnya pun menjawab, "Oh ya Larissa, kamu jangan lupa nanti kamu beritahukan kontraktornya. Besok mereka suruh mendatangkan mobil proyeknya. Karena peletakan batu pertamanya, ayah akan lakukan. Dan besok pun disaksikan oleh semua mitra perusahaan." Larissa pun menjawab, "Baik ya." Larissa mengerti. Dan pembicaraan itu selesai. Yang pada intinya, pertemuan hari ini, di lokasi saat ini, ditunda 1 hari. Larissa pun lalu melanjutkan bicara sama Meta, melihat tanah yang luas ini. Begitu pula dengan Kenshin, yang bersama Iwan, kini sudah sampai di lahan tersebut. Kenshin dan Iwan pun melewati tulisan dilarang masuk itu. Mereka pun tak peduli akan peringatan tersebut. Kenshin mulai memfoto-foto, merekam-rekam pemandangan. Di saat itu mereka belum mengetahui kalau ada Larissa dan Meta di sini. Karena lahan ini begitu luasnya, Larissa dan Meta pun demikian. Mereka juga tak tahu kalau Kenshin dan Iwan ada di tempat yang sama. Kemudian Larissa, yang lagi bicara dengan temannya, ia pun mendekati tempat suatu barak seperti gudang sementara, yang sengaja dibangun di sini untuk menyimpan alat-alat berat. Salah satunya mesin genset, dan juga perlengkapan yang lainnya, berada di barak gudang itu, yang semuanya milik kontraktor perusahaan. Lalu tiba-tiba, secara tak sengaja, Larissa menginjak kabel merah, yang tak ada aliran listriknya. Dan karena hal itu, kabel itu pun memantik, menarik tombol salah satu alat di situ, yang kebetulan berisi cairan seperti gas kimia. Meskipun tak terlalu berbahaya, namun tiba-tiba saja terdengar letupan dari alat tersebut, yang suaranya tak begitu keras. Namun asap yang keluar menyembur begitu banyaknya. Larissa dan Meta pun terkena alirannya. Mereka yang terkaget jadi lemas seketika, mau minta pertolongan. Di sini tak ada orang, karena ini tempat terlarang. Warga pun sudah tak lewat sini. Hingga Larissa pun lemas. Begitu juga temannya, Kenshin dan Iwan. Di saat yang sama, mendengar suara tersebut, melihat pula asap hitam yang bergelayut di depan. Tak menunggu lama, Kenshin dan Iwan pun mendekat ke tempat lokasi itu. Saat melihat di depannya, terkejutlah mereka ketika melihat Larissa, wanita yang sombong, yang kemarin menghinanya, tergeletak di bawah sambil menahan nafasnya. Kenshin yang melihat itu segera memberikan pertolongan. Begitu juga dengan Iwan, yang langsung mencari air ke tempat daerah situ. Dan Larissa pun dipanggil Kenshin. "Mbak, bangun-bangun. Ayo cepat-cepat sadar." Begitu pula dengan temannya, dipanggil Kenshin juga. Dan Iwan pun segera datang dengan membawa air.
Kemudian langsung saja, air itu disiramkan dengan pelan ke arah wajahnya Meta, dan juga Larissa, untuk membersihkan pengaruh dari gas itu. Meta pun langsung agak baikan. Ia jadi bisa melihat, meski masih agak lemas. Namun Larissa, meski sudah mendapat air, ia tetap saja begitu. Bahkan nafasnya nampak terputus-putus, seperti kehabisan oksigen. Iwan pun lalu bilang, "Bro, kayaknya itu butuh nafas buatan. Coba aja lu yang berikan." Kenshin menjawabnya, "Lu bisa aja Wan kalau bicara." Dan Larissa pun terlihat benar-benar agak susah bernafas. Kenshin pun melihatnya, ini kondisi darurat, dan dengan terpaksa, Kenshin hendak memberikan nafas buatan pada Larissa. Meta temannya pun melihat, begitu pula dengan Iwan. Kenshin pun akan melakukan. Namun sebelum itu, Kenshin mencoba dulu menyiramkan air lagi ke mukanya Larissa, sampai 3 kali. Kenshin berharap Larissa akan sadar tanpa bantuan nafasnya, namun tetap saja begitu. Dan dengan terpaksa, Kenshin pun melakukan, memberikan nafas buatan. Dan dalam sekejap saja, Larissa pun tersadar, nafasnya kembali normal, dan melihat Kenshin di dekatnya, di hadapan wajahnya. Melihat hal itu, Larissa pun langsung marah, bahkan menampar Kenshin dengan begitu kerasnya, sembari ia bilang, "Lu kurang ajar sekali ya. Berbuat gini sama gua, lebih baik gua mati, daripada ditolong lu, orang yang rendahan. Lu nggak level dekat dengan gua. Sana lu cepat pergi, jauhi gua ini." Larissa pun mengancam, dengan berkata, "Awas lu ya, aku laporin polisi." Kenshin yang mendengar itu, ia hanya diam saja, sambil tersenyum juga. Iwan pun jadi gregetan, dengan sikap wanita ini, ditolong malah marah-marah, pakai mengancam pula, sampai menampar segala. Dan temannya Meta belum bercerita tentang hal yang sebenarnya. Kalau Larissa tak ditolong, akan kehabisan nafasnya, dan mungkin kondisinya makin jadi memburuk. Temannya itu masih merahasiakan kejadian itu pada Larissa, hingga asap itu menghilang. Larissa dan temannya sudah nampak baikan. Kenshin dan Iwan disuruh pergi. Mereka diusir. Larissa itu tak terima. Ia benar-benar marah, dan besok akan membawa orang, para bodyguard-nya, untuk membuat perhitungan pada Kenshin, yang telah berbuat tak baik pada dirinya. Sementara itu, di lain tempat, bos besar pun memerintahkan, di hari esok pula, para pegawainya, pimpinan-pimpinan perusahaan, termasuk Bang Hotman, dan juga pengacara lainnya, agar segera bersiap, untuk datang ke desanya Iwan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.